Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Wa qala Allah taala fil kitabil karim innamal mu'minuna ikhwatun. Sallallahu alaihi wasallam manahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati para orang tua kami, para senior kami, para guru-guru kami, para sesepuh kami, utamanya tentu Bapak Rektor, Bapak Panut, yang saya hormati Pak Menteri, Pak Budi Karya, Mas Pratik kalau hadir, dan para gubernur, karena banyak gubernur ini, dari Gubernur Jawa Tengah selaku gubernur maupun selaku Kagama, dan juga Gubernur BI Pak Peri yang sudah absen beberapa saat ini nggak mengundang saya ini sejak sebelum Ramadan, dan juga semuanya Ayahanda Peri, mohon maaf tercatat sudah hampir 2 bulan belum mengundang lagi ya. Dan semuanya saja mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kemanfaatan, Pak Anwar Sanusi, sehat semuanya, pokoknya semuanya supaya jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Alhamdulillah hari ini Nabi bersabda, tolong perhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar karena dirinya Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, Mustafa, Mukhtar. Terus terang saya paling nggak nyaman nyebut fatonah karena di Indonesia fatonah itu masih di penjara gara-gara impor daging sapi kemarin. Dan itu bukan fatonah. Untung dan itu bukan kagama. Saya sudah pastikan. Dan itu bukan fatonah, itu fatana. Fatana adalah orang yang banyak fitnah. Kalau fatonah orang yang cerdas dan punya keluhuran budi. Semua yang bergabung di join di Zoom jamaah Zoomiyah pada sore hari ini insya Allah fatonah. Orang yang punya keluhuran budi dan punya kecerdasan akal. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ternyata surga dikaitkan dengan silaturahim. Artinya apa? Kita walaupun tidak bertatap muka tapi bisa bertatap maya, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Toh ada lagunya, jauh di mata, dekat di hati. Kita memandang langit yang sama, begitu kata penyanyi. Artinya justru ini yang diharapkan. Justru nggak ada artinya kalau teman-teman di Kagama ini, Bapak Ibu semuanya kumpul di satu institusi, kumpul dalam satu ikatan alumni, tetapi dia bertemu muka, tidak ketemu hati. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jangan sampai kalian ini kelihatannya kumpul dalam satu majelis, tetapi hatinya pecah. Persaudaraan seperti ini disebut dengan persaudaraan tukang judi. Orang judi itu kompak dalam satu meja, tetapi satu ingin bunuh yang lain. Dan anehnya kalau yang lain mati dia senang. Oleh Mbak Muti dan kawan-kawan itu disebut penyakit SMS. Mohon maaf, SMS itu Muti kawan-kawan itu mohon maaf itu masih milenial. Kalau Mas Putut, Pak Rektor, Mas Paripurna itu bukan milenial, itu kolonial. Dari wajahnya kelihatan. Nah, jadi beliau kata SMS. SMS itu senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu bahaya sekali. Kalau ada orang yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Orang judi itu kompak dalam satu meja, tapi kalau yang lain mati dia senang. Wah as, wah jack, wah queen, balak dol, ceki, bedor. Ini yang senyum-senyum mesti sering main. Itu sering judi ini. Apalagi yang diem, ini bandar ini. Itu Mas Putut makanya menghayati banget yang gini-gini. Artinya jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai kita itu melangkon. Melangkon itu sininya halus, tapi belakangnya jendol. Ini isyarat bagaimana. Jadi artinya bagaimana ketemu hati ini menjadi penting karena itu jalan surgawi. Jalan surgawi dikaitkan dengan silaturahim. Sampai Nabi mengatakan iyyakum wal hasada, hati-hati dengan penyakit hasad ini. Hasad ini bukan pengen mendapatkan rezekinya orang, tapi cuman dia puas kalau rezekinya orang, kebahagiaan orang itu hilang. Karena pembunuhan pertama kali di dunia ini hanya karena hasad, yaitu Habil dan Qabil.
Habil dan Qabil itu saling bunuh hanya karena ada seorang wanita yang bening, yang cantik, molek, bainol, semok, seksi, putih, mulus, wah kayak neon, bibirnya cemokot, hidungnya kemintes, matanya cemulek, rambutnya cemambak, bodinya luar biasa cantik, disenangi sama Qabil, ternyata malah dia senang pada Habil. Maka terjadilah pembunuhan. Maka yang dihindari dari agama, ini pesan betul, jangan sampai kita kelihatannya satu ikatan tapi hatinya pecah. Hanya karena suku, ras, agama, dan terutama yang betul-betul dijaga adalah jangan sampai kita hanya karena partai, hanya pilihan politik. Kenapa? Karena sia-sia betul amalan kita. Iya kumasasada, hati-hati kamu kalau ada penyakit hasad. Karena seluruh amal kita akan terbakar sebagaimana api memakan kayu bakar di Arab Saudi. Kalau di Jogja, mohon maaf, kayu bakar tidak langsung mudah disulut. Tapi kalau di Arab Saudi, membakar kayu itu mudah sekali. Ini pertama. Yang kedua, pentingnya menjaga silaturahim ini adalah jalan surgawi. Yang kedua, lembaga ini adalah lembaga ilmu. Kenapa? Karena Nabi mengaitkan surga juga dengan ilmu. Dan Gajah Mada adalah lembaga ilmu di mana itu akan jadi jariah. Jariah itu hanya 3, 1 kalau bisa meninggalkan generasi yang soleh, maka dia akan mendoakannya. Dan UGM mempelopori, alhamdulillah, karena dibangunnya saya apresiasi Pak Panut, ada rumah ibadah, ada bagaimana orang berkaitan dengan Allah, karena itu ada kemuliaan. Sampai Nabi mengatakan orang yang bersinggungan dengan agama itu kayak orang hidup. Orang yang nggak ada agama dalam hidupnya kayak orang mati. Kenapa Nabi mengatakan kayak orang hidup dan orang mati? Karena orang hidup harganya mahal. Orang mati nggak ada harganya. Kita lihat misalnya orang hidup boleh silahkan Mbak Muti, Mas Putut, mohon maaf panitia, silahkan hadirkan seorang artis. Tidak cukup 5, 10, 20 juta. Karena mohon maaf, artis-artis dangdut di Indosiar saja yang setiap malam siaran dengan saya, itu di Indosiar itu sudah sampai kepada 100 juta. Saya pernah dengan Mbak Ayu Ting Ting saja, itu budgetnya 150 juta. 150 juta sudah melebihi gaji rektor hanya untuk nyanyi. Padahal itu bohong, hanya untuk mencari alamat palsu. Begitu mahalnya orang ini. Mas Tukul Arwana, kebetulan saya ini sedang di Semarang, diundang Mas Ganjar, kaitannya dengan ulang tahun Kota Semarang. Ini yang 474. Itu sampai saya ninggalkan siaran nanti malam itu untuk Semarang karena saya lihat memang lebih basah dan lebih budgetnya lebih oke. Tapi prinsipnya adalah mohon maaf, enggak ada usah dipikir. Dari sisi ini mohon maaf luar biasa sampai betul-betul bagaimana orang itu bagaimana meninggalkan ilmu yang bermanfaat, apalagi orang yang meninggalkan generasi yang soleh. Maka saya apresiasi UGM membangun satu masjid, membangun rumah ibadah, karena sebaik-baik tempat adalah tempat ibadah. Yang saya tidak setuju kalau membangun tempat hiburan diskotik. Karena di ibadah orang pasti baik. Orang keluar dari gereja pasti lebih baik. Orang keluar dari biara pasti lebih baik. Orang keluar dari masjid pasti lebih baik. Kenapa? Karena sebaik tempat adalah tempat ibadah, yaitu waktu itu sebut masjid. Sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Oh ini diskotik syariah. Jadi masuknya tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi Alexis syariah, mabuk tapi islami. Jadi, alhamdulillah, masya Allah, nggak ada. Artinya apa? Tempat ibadah mengingatkan. Orang yang ada agama kayak orang hidup, kalau nggak ada agama kayak orang mati. Orang hidup harganya mahal, Mas Tukul bisa dapat 1 miliar 7 tahun yang lalu. Hanya kembali ke laptop. 1 M itu sama dengan gajinya Mas Anwar Sanusi berapa bulan. Ya, 3 bulan sambil jual aset-aset dan inventaris itu. Begitu mahalnya orang itu. Tapi kalau sudah mati nggak ada harganya. Kalah dengan binatang paling kecil, teri. Teri itu udah mati, jenazah teri, almarhum teri. Itu masih jadi makanan favorit di Jogja. Namanya cat rice, sego kucing. Itu Pak. Itu makanan itu paling itu. Pak Rektor dulu makan mahasiswa juga makanannya paling, apalagi Pak Paripurna saya tahu persis makanan waktu mahasiswa ya paling 5K aja, karak kerupuk, kubis, kangkung sama kecap. Paling banter stereo, sego setengah tempe separuh. Begitu orang hidup harganya mahal, tapi kalau udah mati kalah dengan teri. Walaupun dia pejabat, walaupun dia Pak Menteri sekaligus, walaupun dia mohon maaf jadi gubernur, kalau udah mati maka jasadnya tidak laku dijual.
bibirnya tidak laku 200.000, nggak laku 50.000. Maka inilah bersinggungan dengan agama mulia. Maka saya senang ini pertemuan keagama, tetapi ada tausiah dari sisi ini diingatkan kepada Allah. Ini kaitannya dengan apa? Bersinggungan dengan Allah itu jadi mulia. Sekarang mohon maaf, Mas Anwar Sanusi, mohon maaf Pak Panut, itu nginjek lantai itu nggak perlu lepas sepatu. Kenapa? Karena itu karpet dan juga keramiknya nggak ada hubungan dengan agama. Tapi kalau sudah masuk ke Masjid Martiah, nggak lepas sepatu, maka siap-siap akan disiapkan ambulan maksimal, minimal ambulan maksimal billahi taufik wal hidayah. Kenapa? Di situ harus lepas sepatu, wudhu dulu sebelum duduk, cium dulu 4 kali. Namanya tahiyatul masjid. Tapi masuk di ruang rektor nggak perlu cium 4 kali. Tahiyatul ruang rektor nggak perlu. Kenapa? Apa yang membedakan? Bersinggungan dengan agama itu mulia. Sekali lagi, silaturahim ini jalan surgawi dan ini tujuan puasa. Orang puasa sebetulnya bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Karena hilang iman bukan karena tidak sholat, nggak puasa. Hilang imanmu kalau kamu puasa sebulan suntuk tapi nggak peduli kepada sesama. Sampai dikatakan kamu bisa tidur kenyang sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Dan ini bukti rahmatan lil alamin. Dan Nabi tidak menyebut tetangganya itu mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Dharma Gandul, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gatot Lucu, nggak peduli. Yang penting tetangga. Bohong kamu sholat sampai jidatmu hitam. Bacaanmu bagus, bismillah, alhamdulillah, dia lulusan IAIN, SAG, Sarjana Alam Gaib. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Uang rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah. Tapi kalau nggak peduli dengan tetangga, hilang iman. Ternyata hilang iman bukan karena belum haji, hilang iman bukan karena nggak puasa. Hilang imanmu kalau kamu puasa, kamu sholat, kamu haji, tetapi baca Quran luar biasa, tapi nggak peduli kepada tetangga. Jadi humanisme itu, maka inti dari agama adalah hablum minallah dan hablum minannas. Maka ketika ada seorang sahabat puasa sebulan suntuk, tiba-tiba waktu Idul Fitri padahal dia cukup, gajinya cukup, wong dia dirjen, wong dia gubernur, wong dia itu menteri, kok nggak mengeluarkan zakat fitrah? Kata Nabi, jangan mendekati musolaku. Minggat, kamu bukan golonganku, kamu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Artinya apa? Anda puasa ini pesan moralnya adalah peduli kepada sesama. Sholat dimulai dengan Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah. Diakhiri Assalamualaikum, Assalamualaikum, kesejahteraan untuk semuanya. Orang haji labaik, Allah malah baik semata-mata untuk Allah. Tapi harus bayar dam karena haji dari Indonesia itu haji tamatuk. Tamatuk itu tangi mangan ngantuk, tangi mangan ngantuk. Maka tamatuk, maka harus bayar dam untuk siapa? Untuk sesama. Al-Quran dimulai dengan baca basmalah, mengagungkan nama Allah, tapi diakhiri dengan mohon maaf, diakhiri dengan surat An-Nas, artinya manusia. Jadi Allah manusia, Allah manusia. Maka semua inti dari ibadah adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana perbaikan hubungan sesama. Maka agama alhamdulillah dengan silaturahmi jalan surgawi akan berkah rezekinya, bahkan ini solusi di dalam saat pandemi. Siapa yang pengen berkah rezekinya, siapa yang pengen dipanjangkan usianya, maka jangan putuskan silaturahim. Maka terus bergabung, maka hati-hati kalau ada teman-teman agama nggak pernah ikut kegiatan bareng, nggak pernah kumpul-kumpul, nggak pernah silaturahim, apalagi introvert, punya masalah ngurung di kamar mandi, punya masalah diem di kuburan, sebentar lagi edan. Minimal akan jadi bermutu, bermuka tua. Orang yang nggak pernah bermuka. Karena di sini ada beberapa yang bermutu. Usianya milenial tapi wajahnya itu kolonial, mohon maaf, usianya masih usia kerja tapi wajahnya wajah pensiunan, dan MPP. MPP itu mati pelan-pelan. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini pengurus agama kok wajahnya bermutu, bermuka tua. Pasti kurang silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini kita jaga sehingga betul-betul silaturahim inilah jalan surgawi kita dan Allah akan berkahkan rezeki, dipanjangkan usia dan betul-betul nanti bahkan di sini akan tafarruju hamid, disehatkan fisik, psikis dan rohani. Dan ini treatment saat pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan, tidak ada, baik. Kalau tidak ada, mungkin ada dari Kakama ada pertanyaan, tidak ada, baik. Kalau tidak ada, sampai ketemu besok pagi di Indosiar, jam 6 di Net TV, jam 7 di CNN, jam malamnya di TV One. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya. Malah itu. Baik, terima kasih, mohon maaf Pak Panut, mohon maaf Pak Budi Karya, mohon maaf semuanya, Pak Ayahanda, Pak Ferry, semuanya itu. Kalau putut nggak usah lah, sudah biasa ini ya. Yang lain-lain mohon maaf dari Pak Gubernur dan yang lain.
kurang lebih Muhammad. Karena tadi ada pantun, saya juga tutup dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel, dan Gisel sudah jadi tersangka, itu gading Martin, enak saja. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong mute, kagama acara apapun, dimanapun, tolong hubungi saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih kalau misalnya ada di satu ruangan semuanya udah tepuk tangan berdiri nih tadi Pak. Saya belum selesai ketawa juga ya kebetulan. Terima kasih banyak Pak Ustadz Wijayanto, pesan diterima gitu ya. Nanti kalau misalnya kita ada acara-acara lagi, monggo untuk hadir juga untuk menyampaikan ceramah hikmah Ramadan seperti tadi lagi ya. Terima kasih banyak, dan kita juga tadi sudah berbincang-bincang melihat kegiatan dan pencapaian dari Kagama di seluruh Indonesia yang sudah diwakili oleh teman-teman Pemda. Nah, kurang lengkap rasanya kalau misalnya kita tidak melihat video dari berbagai kegiatan Kagama tersebut. Nah, karena sudah disampaikan, jadi sekarang ini kita saksikan, ini dia video dan kompilasi foto untuk berbagai kegiatan Kagama seluruh Indonesia. By the way, sudah adzan belum ya? Di kota mana? Di Jogja sudah. Jogja sudah, Semarang sudah, Semarang 5:30. Jogja sudah, Jakarta belum? Jakarta belum. Jakarta 12 menit lagi. Ya, yang kami survei itu ini sudah yang bantuan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lihat besar kecilnya, semoga yang kecil ini bisa membantu kehidupan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada agama bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa tetap pakai masker. Iya. Baik, ayo foto-foto.
Baik, kita baru saja menyaksikan video kegiatan keagama nih dari seluruh Indonesia, dan ini tentunya bukan merupakan akhir ya sama sekali, tapi ini merupakan awal dari perjuangan kita bersama nih, untuk kedepannya juga terus bersinergi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh pengurus keagama, baik dari PP, Pengda, Pengcap luar negeri, pengurus alumni fakultas, komunitas, oleh Bapak Rektor dan juga Wakil Rektor UGM, serta seluruh anggota keagama dari seluruh Indonesia yang hari ini sudah berkumpul untuk berbuka bersama secara daring. Meskipun tidak bertemu langsung, iya? Monggo. Mohon maaf, gimana? Mumpung Ustadz Wijayanto masih di sini, tadi memang beliau sudah menyampaikan tausiah. Tapi ini kebetulan sudah buka puasa di Jakarta. Barangkali kalau berkenan Ustadz bisa memimpin doa. Ya. Oke, siap. Yowes, kalau gitu kita panggil lagi Bapak Ustadz Wijayanto untuk memimpin doa berbuka bersama ya. Silakan. Masih Tapi Jakarta belum buka, Pak. Ya, Jangan buka puasa dulu. Ya, doa aja nggak apa-apa, tapi doa dulu. Siap. Sebenarnya doa itu nggak masuk dalam kontrak kemarin. Udah, nanti Pak Panut tolong siapin ya. Siap Pak Ustadz. Ya. Siap dikirim Ustadz nanti. Alhamdulillah Pak Anwar sih pokoknya. Ini juga lama nggak ngundang saya Pak Anwar ya. Baik. Doa tidak terkabul kalau hati kita kosong, maka tolong isi hati kita masing-masing. Ada yang paling berat untuk kita doakan adalah orang yang berjasa dalam hidup kita, orang tua. Orang tua itu ada 3, 1 orang tua kandung, 2 mertua. Karena anak turun kita dari mertua kita. 3 adalah orang yang berjasa dalam hidup, yaitu para dosen-dosen kita. Para guru-guru besar, orang yang mengembangkan di UGM semuanya, ini semua yang hadir ini adalah orang tua kita, sesepuh kita, maka hadirkan. Termasuk adalah orang tua di negeri ini, Pak Gubernur, Pak Presiden, Menteri, semuanya adalah orang tua kita. Mudah-mudahan ini mensejahterakan kita semuanya, dan kita doakan mudah-mudahan hidupnya penuh berkah dan memberi manfaat bagi semuanya. Baik. Karena saya orang Islam, saya pimpin dengan doa Islam. Kita awali dengan baca Al-Fatihah untuk semua niat yang baik. Tolong isi hati kita masing-masing, utamanya orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang masih bersama kita di dunia. Tolong selipkan dalam doa ini, karena ini ijabah doa. Pertama, karena ini sudah malam 10 hari terakhir dan bulan Ramadan itu sendiri, dan juga kita dalam keadaan kebersamaan ini mudah-mudahan langgeng, kita bisa reuni di dunia dan juga reuni di akhirat. Amin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sulaka khuluhu wa ridhoi ta'ala wa syafati rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'ama kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jabadikal karim wa adimi sultanik. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afwa innal hisab. Allahumma fatna minal corona, Allahumma fatna minal corona, Allahumma fatna minal corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli ismika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum, mohon maaf saya suka salah kata, salah ucap, suka canda-canda, terutama Pak Rektor dan juga senior-senior saya di sini. Mohon maaf, saya sudah terkenal suka canda-canda.
Jangan ada tersakiti. Sebelum Ramadan kita ketemu, pokoknya mudah-mudahan dosa kita hancur lebur sebagaimana Hiroshima Nagasaki waktu dibom. Dan minal aidin wal faizin taqabbal minna wa minkum. Kupat tutui santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Kupat orang nggo santen seret nggak enak. Suminten ketiban jenilo loro gimana? Cekap semanten atur kawula. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.